Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Mirfasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 2 dari blok RPS, yaitu kehamilan. Izin mulai. Yang pertama itu dari seorang pasien bernama Nyonya Peggy. Dia berusia 25 tahun. Dia itu datang dengan keluhan terlambat haid selama 2 bulan. Nah, setelah dilakukan anamnesis, dapatkan bahwa dia itu diagnosisnya adalah kehamilan selama 10 minggu. Nah, dari patofisiologinya sendiri itu dimulai dari siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini dimulai dengan pada fase folikuler, di mana fase folikuler ini merupakan pematangan atau perkembangan dari folikuler. Jadi yang kecilnya dia akan berkembang untuk menjadi lebih besar. Di mana itu dimulai dari GnRH, yaitu melalui HPO axis atau hypothalamus pituitary ovarium axis. Di mana dimulai dari hipotalamus ini dia akan mengeluarkan GnRH, hormon GnRH yang akan menuju ke pituitary. Nah, pituitary ini nanti akan mengeluarkan FSH dan LH. Nah, FSH dan LH ini akan menuju ke sel ovarium, di mana dia memiliki berbeda tujuannya. Kalau di LH ini dia akan menuju ke sel TK, kalau di FSH dia ke sel granulosa. Jadi normalnya itu sel granulosa di tengah, di sel TK itu di ujungnya, di samping-sampingnya. Di mana di LH ini dia akan menuju ke sel TK, di mana jadi dia sel TK ini nanti akan bisa mengubah kolesterol menjadi androgen atau androstenedion. Nanti androgennya akan menuju ke granulosa. Nah, FSH juga dia ini nanti akan mengubah berkaitan dengan sel granulosa. Nanti akan menghasilkan enzim aromatase. Nah, enzim aromatase ini dia akan mengubah androgen yang tadi dari sel TK menuju ke sel estrogen. Nah, akhirnya terjadi pembentukan estrogen. Nah, estrogen ini dia kan masih di follicular phase. Di follicular phase ini ada dua. Jadi ada dua mid follicular phase dan juga late follicular phase. Di mana di mid follicular phase itu ada yang namanya low moderate level estrogen. Jadi estrogen ini yang dihasilkan oleh follicle, dia itu akan melakukan peningkatan dari estrogen. Dia nanti akan menuju ke hipotalamus. Nanti akan terjadi feedback negatif. Dia akan menghambat sekresi dari FSH dan juga LH, di mana dia akan menuju ke nucleus arcuata, itu di hipotalamus. Nah, itu nanti akan menghambat pelepasan GnRH. GnRH ini akan menurun, akhirnya LH dan FSH itu menurun. Terjadilah atresia sel folikuler selain folikel dominan. Jadi kan folikel banyak, sel folikel banyak itu semuanya mengeluarkan estrogen. Nah, agar tidak semuanya terjadi ovulasi, akhirnya kan terdapat feedback negatif ini, agar semua folikel itu akan terjadi atresia atau rusak atau mati itu, kecuali satu, itu adalah folikel dominan. Yang nanti folikel dominan ini nanti akan menghasilkan estrogen yang banyak gitu. Nah, ini juga folikel yang matang ini dia bisa mengeluarkan inhibin B yang akan menghambat juga FSH. Akhirnya FSH akan semakin turun. Nah, lalu pada late follicular phase, di mana tadi sudah terjadi ada satu folikel yang dominan, yang sudah matang, itu dia masih akan tetap tumbuh, akan tetap berkembang. Dia akan mengeluarkan estrogen dalam jumlah banyak. Akhirnya terjadilah high level estrogen. Nah, high level estrogen ini di mana sudah tinggal satu nih, sehingga dominan, dia akan mengeluarkan feedback positif. Yang tadi ke hipotalamus, dia ke nucleus anteroventral periventricular, dia akan mengeluarkan GnRH. Jadi GnRH akan banyak, jadi LH dan FSH akan meningkat. Namun folikel yang matang ini dia akan ada yang namanya inhibin B. Dia akan menghasilkan inhibin B untuk menghambat FSH lagi agar tidak berkembang lagi gitu loh. Perkembangannya nggak banyak. Nah, jadi nggak LH saja. LH ini nanti akan semakin banyak, dia akan menyebabkan LH surge. Jadi LH surge ini nanti jadi akan banyak sekali LH yang datang, dia akan menghasilkan enzim proteolitik ke folikel yang dominan tadi. Jadi akan menghancurkan ya folikelnya agar atau memotong lah agar ovum itu di tengah dari folikel itu dia akan keluar, akan terjadi yang namanya ovulasi. Nah, masuk ke sini dulu. Nah, dari ovulasi ini, sel ovum ini nanti akan ditangkap oleh fimbre di tuba uterina atau tuba Fallopi. Nah, nanti sel folikel tadi dia akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia bisa menghasilkan adanya
progesteron, dia juga akan menghasilkan estrogen. Akan menghasilkan progesteron. Nah, estrogen ini dia akan dihasilkan yang menyebabkan untuk proliferasi dari endometrium. Jadi endometrium akan tumbuh dan juga ada vaskularisasi dari endometrium. Jadi di stratum fungsionalis itu dia akan tumbuh gitu. Ada tumbuhnya vaskularisasi yang berfungsi untuk persiapan dari implantasi. Jadi dia akan menebal, juga akan ada vaskularisasi yang banyak. Nah, progesteron sendiri dia itu penting untuk mempertahankan endometrium. Jadi endometriumnya bukan hanya tebal, namun dia juga tidak rapuh. Jadi agar tidak luruh dengan gampang gitu. Nah, dia juga bisa menghambat FSH dan LH. Kenapa? Karena menghambat perkembangan dari follicular baru agar tidak terjadi ovulasi lagi gitu. Jadi ovulasinya satu aja. Satu aja. Dan dia juga bisa mengeluarkan sekresi nutrisi nanti yang digunakan untuk janin, calon janin. Seperti glikogen, lipid, dan lain-lain. Nah, karena endometrium tidak luruh, terus juga dia bisa menghambat perkembangan folikel baru, akhirnya terjadi cyclus mens. Jadi tidak ada peluruhan. Cyclus mensnya itu stop, makanya amenorrhea. Nah, ovum tadi masuk ke fimbre, nanti fimbre akan ditangkap oleh fimbre, akan menuju ke ampula. Nanti dia akan berdiam di situ sampai nanti akhirnya pada saat terjadi berhubungan badan, sperma ini nanti akan masuk sampai menuju ke ampula ini. Dia nanti akan bertemu dengan ovum, nanti akan menembus zona pellucida dari ovum, akhirnya terjadilah fusi di sitoplasma. Jadi sudah masuk, pokoknya sel sperma ini kan banyak, nanti dia akan lama-lama menembus zona pellucida, juga nanti dia akan masuk ke sitoplasmanya dan akan terjadi fusi dari sperma dan juga ovum. Nah, disitulah terjadi yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini nanti akan membentuk zigot yang akan menetap pada ampula selama 3-4 hari. Baru nanti dia akan menuju ke dinding rahim untuk implantasi. Di mana zigot ini dia itu kan berkembang, akan melakukan pembelahan terus-menerus sampai menuju morula. Nah, morula ini nanti lama-kelamaan akan berdiferensiasi menjadi blastokista. Nah, di blastokista ini ada dua macam sel, yaitu ada outer cell mass dan juga inner cell mass. Inner cell mass ini nanti akan menjadi embryoblast, atau inner cell mass itu embryoblast. Nanti dia akan berkembang menjadi janin. Nanti janin akan semakin membesar, akan menyebabkan uterus membesar. Nah, dia juga bisa menekan VU atau vesika urinaria. Dia kalau lama-kelamaan menyebabkan sering berkemih karena tertekan kan, jadi sering berkemih. Lalu di pemeriksaan fisiknya juga ada fundus uterinya 2 jari diasentesis dan korpus uterinya sudah semakin membesar, sudah seperti 10 minggu kehamilan. Nah, lalu ada outer cell mass. Nah, outer cell mass ini apa? Dia namanya adalah trophoblast. Sel trophoblast ini dia itu ada dua jenisnya, ada cytotrophoblast dan juga sensitiotrofoblast. Di mana nanti sensitiotrofoblast akan mengikis endometrium. Cytotrophoblast itu di dekat dengan inner cell mass gitu. Nah, sensitiotrofoblast ini nanti akan mengikis endometrium. Dia lama-kelamaan akan menyebabkan implantasi. Jadi dia akan menempel kan. Tadi ditambah dengan endometrium sudah siap untuk implantasi, dia akan mengikis, akhirnya tertempel lah di situ. Nah, lama-kelamaan sensitiotrofoblast dan cytotrophoblast ini akan membentuk yang namanya plasenta untuk nanti terjadi tempat penukaran darah dari ibu ke janin. Di mana plasenta ini atau biasanya di sensitiotrofoblast itu dia akan mensekresikan HCG atau human chorion gonadotropin. Ini juga ada peningkatan dari HCS atau human chorion somatomamotropin. Sini dulu. Di mana HCS ini dia itu akan mengubah penggunaan glukosa untuk janin. Jadi ibunya itu biar insulinnya itu enggak menyebabkan glukosa dipakai gitu. Di ibunya biar glukosanya nggak dipakai, makanya ada HCS. Jadi ibunya itu akan mengubah menjadi lipolisis, bukan glikosa lagi yang dipakai. Jadi glukosanya itu ditahan dulu agar tidak dipakai untuk nanti digunakan ke bayi atau janinnya. Ya, pada ibu akhirnya terjadilah ATP-nya menurun karena glukosanya nggak bisa dipakai cuma lipid doang. Lama-kelamaan dia jadi sering mudah lelah gitu. Nah, tadi ada human chorion gonadotropin. Pertama, dia bisa mensensitisasi dari CTZ atau pusat mual dan muntah. Akhirnya ibunya sering mual, muntah, lama-kelamaan babynya ikut turun karena muntah tadi. Nah, lalu HCG ini dia bisa juga diekskresikan ke urin. Yang
akan nanti pas urinnya tuh dia ada beta HCG positif. Ini untuk pemeriksaan untuk kehamilannya. Jadi kalau dia hamil dia beta HCG-nya positif. Nah, ini fungsi utama dari HCG ini dia itu untuk mempertahankan corpus luteum. Di mana tadi kan corpus luteum itu menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang fungsinya untuk menstabilkan endometrium. Proliferasi dan juga diferensiasi dari endometrium. Kalau nggak ada HCG dan nggak ada fertilisasi, korpus luteum itu akan hancur, yang menyebabkan endometrium itu luruh, akhirnya terjadi siklus menstruasi. Nah, makanya HCG ini penting agar tidak terjadi peluruhan tadi, yang untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron tadi. Dimana estrogen akan memvaskularisasi, vaskulasi banyak. Jadi vaskulasi makin banyak akan namanya Chadwick sign atau bluish portio. Jadi portio di dekat di uterus tadi dia akan porsionya akan warna biru. Nah, dinamakan Chadwick sign. Jadi dia membiru karena vaskularisasinya banyak. Jadi mendekat gitu loh, aliran darahnya itu semakin dekat. Lalu mempertahankan endometrium tadi kan proliferasinya dari estrogen dan diferensiasinya dari progesteron. Akhirnya tidak luruh, terjadilah amenorea. Makanya pada di pasien itu sudah tidak menstruasi 2 bulan. Nah, stimulasi dari melanosit di mana estrogen juga dia itu bisa meningkatkan sensitivitas dari melanosit. Akhirnya melanosit akan memproduksi melanin, akhirnya terjadi pigmentasi kulit. Jadi bisa di banyak sekali tempat, bisa di wajah, di lipatan kulit, areola, bahkan sampai ke linea nigra atau di garis gelap di perut. Nah, lalu estrogen progesteron juga dia bisa merangsang perkembangan dari alveoli mame, di mana estrogen digunakan untuk pertumbuhan saluran duktusnya, kalau progesteron digunakan untuk perkembangan alveolusnya. Jadi duktus dan alveolusnya akan berkembang, lama-kelamaan payudara akan semakin membesar dan tegang. Dan ini tuh tidak boleh mengeluarkan ASI dulu. Jadi ASInya akan dikeluarkan saat bayi sudah lahir. Makanya dia akan terjadi breast discomfort. Jadi nggak enak aja. Karena lama-lama makin tegang, makin besar gitu. Mungkin segitu saja patofisiologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.